Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasyaa'u ila siratim mustaqim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Kita dipertemukan lagi melanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir, dan alhamdulillah kita sudah sampai pada surat Al-Bayyinah, melanjutkan pada ayat yang keempatnya. Ini merupakan pertemuan yang kedua dalam kajian tafsir surat Al-Bayyinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat surat Al-Bayyinah ayat yang keempat. Mudah-mudahan nanti kalau waktunya cukup kita masuk pada ayat yang kelimanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma tafarraqa, dan tidaklah berpecah belah. Siapa? Alladzina, orang-orang utu yang diberi alkitab, kitab, illa, kecuali mim ba'di ma, kecuali setelah datang ma, sesuatu, ja'at, yang datang hum, kepada mereka. Apa sesuatu yang datang kepada mereka? Al-bayyinatu, keterangan. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa, kecuali liya'budu, agar mereka beribadah Allah, kepada Allah, mukhlishina, dalam keadaan memurnikan, mengikhlaskan, lahu, kepada Allah, ad-dina, yang memiliki din ini, hunafa'a, dengan lurus, hanif, hunafa, wa yuqimu, dan mereka mendirikan as-salata, salat, wa yu'tu, dan mereka mengeluarkan az-zakata, zakat, wa dzalika, dan itulah dinul qayyimati, agama yang lurus. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan sebelumnya ayat pertama, kedua, dan ketiga menjelaskan tentang bagaimana keadaan orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin Makkah, yang mereka itu tidak mau melepaskan ideologi mereka, dan mereka baru akan melepaskannya sampai datang keterangan yang jelas, ya, benar apa enggak gitu. Kalau ada seorang rasul yang menjadi penutup para rasul, kabar yang sebelumnya sudah didapat oleh mereka dari berbagai referensi, ya, dari namus, dari cerita orang tua mereka, ya, dari kitab-kitab sebelumnya. Mereka mendambakan. Akan tetapi siapa sebenarnya Al-Bayyinah itu? Nah,
Maka pada ayat yang kedua dijelaskan rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Bayyinah di situ keterangan dengan pasti kedatangan seorang rasul yang terakhir yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala bernama Muhammad. Yatlu suhufan mutahharah. Kemudian membacakan, mengajarkan, mendidik, mentarbiyah mereka dengan referensi suhufan mutahharah. Ya. Yaitu lembaran-lembaran Al-Qur'an yang suci, yang bersih. Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Azim. Yang isinya menjelaskan tentang hakikat kebenaran dan menjelaskan hakikat kebatilan. Fiha kutubun qayyimah. Jamaah rahimakumullah, lembaran-lembaran itu ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Taurat, Injil, Zabur. Tapi dengan kedatangan Al-Qur'an itu melanjutkan dan sekaligus melengkapi ajaran tauhid dari para rasul sebelumnya yang isinya sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang semua para rasul dari sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW itu inti dakwahnya adalah la ilaha illallah. Ani'budullaha, mengajak kepada umat pada setiap zamannya untuk beribadah kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, kemudian meninggalkan tuhan-tuhan selain Allah yang disebut dengan taghut. Sehingga murni peribadahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan tuhan-tuhan selain Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Ternyata setelah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa keterangan yang jelas, bayyinah, tauhid, akidah, ternyata mereka itu terpecah menjadi dua. Ada yang mereka tetap di atas ajarannya nenek moyang mereka, ya, di atas keyakinan orang-orang musyrik nenek moyang mereka, dan juga dari kalangan Yahudi dan Nasrani mereka tetap ya berada di atas ajarannya ahlul kitabnya, yang sebenarnya secara kejujuran hatinya mereka tahu kalau itu benar yang dibawa oleh Muhammad itu. Ada yang karena asbabnya ego gitu ya, ego gitu, egoisme yang dimiliki oleh mereka. Kenapa Rasul yang terakhir datang bernama Muhammad itu bukan dari jalur kalangan nasab mereka Yahudi dan Nasrani ya, sehingga mereka berat. Tapi sebagian mereka juga ada yang kemudian Allah bukakan hatinya mengikuti kejujuran wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW ya. Nah jamaah rahimakumullah, sekarang kita masuk pada yang keempat. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Mungkin kalau bahasa ekstrimnya, Nabi Muhammad itu hadir di tengah-tengah mereka, itu pemecah belah umat. Ya, bahasa ekstrimnya, pemecah belah umat ya. Umat jahiliyah itu dipecah menjadi dua ya. Ada yang mengikuti kebenaran, ada yang mengikuti tetap di atas kebatilannya. Yang mengikuti kebenaran itulah yang mendapatkan rahmat Allah. Makanya surat 25 dinamakan surat Al-Furqan ya, pembeda atau pemecah belah umat. Pembeda ya, antara mana yang hak, mana yang batil ya. Itu disebut Al-Furqan. Nah, sekarang ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah ahlul kitab Yahudi dan Nasrani mereka itu terpecah illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah, keterangan. Tadi jamaah rahimakumullah, ada beberapa asbab diantaranya, dan ini sudah menjadi sunatullah. Makanya ada perbedaan antara, nanti kita jelaskan, antara iftiraq dengan ikhtilaf, itu berbeda ya. Iftiraq berpecah belah, ikhtilaf berbeda pendapat ya.
Kalau ikhtilaf itu tidak selalu menjadi iftiraq. Tapi iftiraq itu sudah pasti sebelumnya dia ikhtilaf. Kenapa bisa menjadi iftiraq? Itulah ikhtilaf yang tidak didasari dengan ilmu sehingga menjadi iftiraq. Tapi kalau ikhtilaf berbeda pendapat yang didasari dengan disiplin ilmu dengan baik, kemudian diiringi dengan apa? Salamatus sadr, ya, disiplin ilmu yang benar, maka akan terlahir bukan iftiraq, tapi apa? Rahmat, ya. Salah satu bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga banyak sekali pendapat tapi keberangkatannya karena disiplin ilmu, ya. Tapi kalau ada juga disiplin ilmu berbeda pendapat tapi apa? Ada sedikit ujub saja ataupun kiber, kesombongan, ya. Kemudian hati nuraninya dia tidak mau mengikuti, ya, tidak mau mengikuti kebenaran yang sebenarnya dia tahu kalau itu kebenaran, tapi berat, ya, karena beda pendapatnya, kemudian lebih mengikuti ujubnya. Itu juga bisa menjadi iftiraq. Maka jamaah rahimakumullah, nanti kita jelaskan bagaimana supaya kita mendasarkan dalam mengikuti pendapat itu, ataupun kita berpendapat, ya, dalam beberapa hal yang itu terjadi ikhtilaf, supaya kita tidak sampai pada iftiraq. Nah, jamaah rahimakumullah, dilihat pada ayat yang lain di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surat keberapa? Ali Imran. Surat ke-3. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala al-Islamu, yaitu agama Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba, dan tidaklah berselisih pendapat orang-orang yang telah diberi Alkitab, Yahudi dan Nasrani, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Di garis bawahi di situ ada kalimat baghya, ya. Dan tidaklah mereka itu berselisih pendapat kecuali setelah datang kepada mereka al-ilma. Al-ilma di situ wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mereka tetap atas prinsip nenek moyang mereka, atas prinsip egoisme mereka, ataupun karena ras dan kesukuan, fanatisme golongan, ya. Sehingga tidak mau mengikuti wahyu. Itu yang disebut dengan baghya bainahum, di antara mereka. Waman, dan siapa saja yakfur, yang kufur, ingkar bi ayatillahi, dengan ayat-ayat Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah sari'ul hisab, itu sangat cepat hisabnya. Maka Allah berpesan pada surat Ali Imran ayat 105-nya. Itu kan berkaitan dengan ayat yang ke-103-nya. Kemarin sedikit kita singgung tentang Aus dan Khazraj, ya. Kenapa mereka bisa mengingat kembali file masa lalunya, ya, sehingga setelah kedatangan Nabi Muhammad mereka dipersatukan karena wahyu. Kemudian ada masa-masa filenya ini teringat, ya, ketika ada terpancing sehingga mereka mengunggulkan ras dan kesukuannya. Aku ini orang Khazraj, kau Aus sama Aus, Khazraj sama Khazraj, ya. Muhajirin sama Muhajirin, Ansar dengan Ansar. Nah, kemudian pada ayat yang ke-105-nya Allah berfirman, wala takunu. Ini pesan dari Allah, ya. Yang sebelumnya sudah berpesan pada ayat 103-nya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, ya. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah, wahyu, Al-Qur'an, was-sunnah, tapi dengan disiplin ilmu yang jujur, ya. Karena banyak juga Quran sunnah, tapi tidak mengembalikan dengan disiplin ilmu yang jujur. Akhirnya tetap saja ego dengan kelompoknya, ya, sehingga terjadi tidak hanya ikhtilaf tapi sampai pada iftiraq. Makanya nanti harus bisa membedakan, ya, dalam ilmu dasarnya mana yang dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah kaitan dengan urusan i'tiqad, keyakinan bersifat akidah,
mana kaitannya dengan urusan masalah ubudiyah, fikih, itu berbeda ya. Kalau sudah kaitannya masalah fikih maka harus legowo ya, harus jembar manah ya. Apa itu jembar manah? Salamatus sodr ya, besar hati gitu. Saya berpendapat begini, kamu berpendapat seperti itu. Coba dilihat disiplin ilmunya. Ternyata disiplin ilmu fikihnya benar. Ya sudah, ya kita menghargai pendapatnya dan kemudian kita meyakini kalau pendapat kita inilah pendapat yang benar tanpa menyalahkan pendapat yang lain. Itu dalam urusan fikih ya. Nanti kita jelaskan dalam hal itu. Kita lanjutkan dulu ini. Kemudian pada ayat yang ke-105-nya, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang tafarroku, mereka berpecah belah, wakhtalafu, dan mereka berselisih pendapat yang tidak didasari dengan ilmu, atau sudah ada ilmunya tapi mereka bagian tadi ya, bagian sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 19-nya, punya ego, merasa paling benar karena ras dan kesukuannya, fanatisme golongannya, kelompoknya yang paling hebat ya, paling benar, paling unggul ya, paling terhormat dan sebagainya. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas, yang benar dari para nabi, para rasul mereka ya, kemudian mereka lebih mengedepankan urusan tadi ya, mengikuti nenek moyangnya ataupun egoismenya, fanatisme golongannya dan yang lainnya. Tidak taslim terhadap wahyu yang dibawa oleh para nabi mereka. Wa ulaika lahum, dan mereka itu lahum, bagi mereka adzabun, siksaan azimun, yang sangat besar. Kalau sudah ada kalimat sebuah larangan, baik itu dalam Al-Qur'an maupun dan sunnah hadis, disebutkan ancamannya seperti kalimat ini, wa ulaika lahum adzabun azim, itu menunjukkan dosa besar. Jadi berpecah belah itu dosa besar ya, dosa besar. Ancamannya adalah siksaan yang sangat besar. Jamaah rahimakumullah, di dalam tafsir Ibnu Katsir di sini disebutkan ya, saya bacakan. Hadisnya banyak. Salah satunya ini riwayat dari Imam Al-Qurtubi ya, dalam tafsir Al-Qurtubi. Saya bacakan. Sunatullah ya, ikhtilaf itu sunatullah, karena ada istilah gini, likulli ra'sin ra'yun, setiap kepala itu punya pendapat ya, sehingga susah untuk menyatukan ya di antara pendapat-pendapat yang ada, dan itu sunatullah ya. Tapi kalau memiliki ilmu dasar tentang bagaimana mesti berikhtilaf sehingga tidak terjadi kepada iftiraq ya, kalau ilmu dasarnya sudah dapat, dia akan memiliki sifat salamatus sadr ya, lapang dada, kemudian menghargai. Dan salah satu di antara kajian tazkiyatun nufus itu adalah pekerjaan yang paling susah itu menjadi pendengar setia ya kan ya, kemudian mau menerima hujah dari orang lain ya. Kebanyakan didasari karena hawa nafsu, kemudian memaksakan untuk pendapatnya bisa diterima oleh orang lain. Nah, itu juga bagian dari bentuk egoisme sebenarnya ya, egoisme. Makanya belajar menjadi pendengar setia, belajar untuk menerima pendapat orang lain ya. Kemudian dahulukan ketawaduan ya, rendah hati ketika kita memiliki sebuah pendapat ya. Bisa saja pendapat saya ini ternyata jauh lebih lengkap pendapat orang lain ya, bisa saja seperti itu. Makanya para ulama dahulu seperti ulama imam madhab yang 4 itu, meskipun mereka secara disiplin ilmu sudah jelas tidak bisa diragukan lagi ya, sehingga mereka statusnya sudah sampai pada derajat mujtahid, orang yang beristihad. Tapi ketika beristihad, ketawaduannya itu menghiasi disiplin ilmunya ya, waroknya, sampai mengatakan Imam Malik ketika beliau haji ya, kemudian keluar dari Raudhah ya, ketika di Masjid Nabawi
itu kiblat kan. Kemudian habis dari Raudhah keluar kan nggak boleh ke kanan, harus ke kiri melewati rumahnya Rasulullah SAW yang sekarang jadi makamnya. Beliau mengatakan kullu qaulin yu'khadhu wa yutrak illa sahibah hadzal qabr. Ya. Semua ucapan siapapun boleh diambil, boleh dibuang, tidak diambil gitu ya. Boleh diambil, boleh dibuang. Ucapan siapapun, pendapat siapapun, illa sahibah hadzal qabr. Sambil beliau menunjuk kepada kuburan Rasulullah SAW, makam Nabi, kecuali ucapan pemilik kuburan ini, yaitu ucapan Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Pendapat siapapun itu kalau mau dikatakan benar, boleh diambil kalau dia didasarkan kepada ucapan Nabi, ya, disiplin ilmu tadi. Begitu pula Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, apa kata beliau? Idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi. Ya. Kalau hadis itu sahih, itulah madhabku, gitu. Jadi maksudnya kalau ada saya punya pendapat, kemudian kamu sudah mendapatkan sabda Nabi, maka dahulukanlah sabda Nabi daripada pendapatku. Tapi berkata begitu bukan berarti pendapat beliau tidak didasarkan kepada hadis, ya, didasarkan kepada wahyu, gitu. Karena ketawaduannya. Orang-orang dahulu kan tawadu, seperti siapa? Ihya Ulumuddin, penulisnya Al-Imam Al-Ghazali. Beliau menyebutkan, saya ini memang lemah dalam urusan hadis. Bilang begitu tuh bukan lemah dalam urusan hadis, tuh ukuran beliau, bukan ukuran kita, lain. Ya. Padahal kalau kita baca buku-bukunya beliau, ya, dalam Ihya Ulumuddin tuh syarat dengan hadis, riwayat yang kita nggak mungkin hafal seabrek itu. Padahal beliau menulis buku sampai 3-4 jilid, ya, Ihya Ulumuddin itu tanpa dia membuka buku yang lain, artinya memang hafal gitu. Hadisnya ditulis hafal gitu. Itu bentuk ketawaduannya, ya, ketawaduannya. Kalau kita nggak tuntas bacanya, Ihya Ulumuddin pasti mengomentarinya apa? Lemah sekali ya ini dalam urusan hadisnya katanya. Ya kalau dibandingkan kita jauh sekali ya. Padahal itu bahasa ketawaduan seorang ulama dalam ukuran-ukuran selevel beliau pada masanya, ya. Hebatnya orang-orang dahulu begitu. Taib, kita lihat hadisnya ya. Dulu saya punya kawan ya. Kemudian beliau ikut di salah satu kelompok ya, ikut di salah satu kelompok. Yang kelompok itu secara disiplin ilmu jauh dibandingkan kelompok yang lain gitu. Kalau dari disiplin ilmu fikihnya, sambil ngerokok, sambil jajan di pinggir jalan, terus saya tanya ke beliau, kalau antum sholat tarawih itu 4 rakaat ya? Ya Ustaz, karena hadisnya yang paling sahih menurut saya itu 4 rakaat. Gimana kalau hadisnya yang seperti ini, ada yang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian baru 3. Ada juga 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, berarti 10, baru witirnya 1 gitu. Oh, nanti saya cek dulu itu kesahihan hadisnya sambil ngelepus ngerokok. Terus pas disampaikan tentang Imam Al-Ghazali, komentarnya begitu. Padahal kalimat Imam Al-Ghazali itu karena ketawaduannya beliau. Taib. Wafil hadis, dan di dalam hadis dari berbagai minturukin, dari berbagai riwayatnya, dari berbagai jalur, karena banyak riwayat ini. Tapi intinya sama. Innal Yahuda, perhatikan, sesungguhnya orang-orang Yahudi ikhtalafu, mereka berselisih pendapat, ikhtilaf, ala ihda wa sab'ina firqatan, sampai pada 71 firqah, kelompok. Banyak, 71 kelompok. Wa innan nasara, sedangkan sesungguhnya orang Nasrani ikhtalafu ala thintaini wa sab'ina firqatan, mereka berpecah sampai pada 72 kelompok, golongan. Wasataftariku hadhil ummatu, Nabi menyabdakannya dengan fi'il mudhari, sesuatu yang sedang dan akan terjadi selalu. Sataftariku, ya, kalau tadi kan kalimatnya ikhtalafu, ya, ada juga kalimat yang lain iftaraku gitu.
Nah, ini menggunakan fi'il mudhari untuk kepada umat Nabi Muhammad. Wasataftariku hadhil ummatu, dan akan berpecah ya, umatku ini ala 73 firqatan, menjadi 73 golongan. Kulluha, semuanya, finnari, itu ada dalam neraka. Tapi masih dikatakan umat Nabi Muhammad ya. Illa wahidatan, kecuali satu ya. Nah, ini harus dijelaskan dengan benar ya. Qalu, mereka berkata, manhum ya Rasulullah, mereka di sini adalah para sahabat. Siapa mereka itu wahai Rasulullah yang mereka selamat satu kelompok itu? Qala, Nabi bersabda, ma'ana alaihi wa ashabi ya. Siapa saja yang mengikuti jalur hidupku ya, mengikuti konsep berfikirku, konsep perjuanganku, dan orang-orang yang bersamaku dari kalangan sahabat ya. Nabi menyebutkan bukan kelompok-kelompoknya, tapi menyebutkan adalah apa? Ideologinya atau disiplin ilmunya. Taib. Tadi bedakan antara ikhtilaf dengan iftiraq. Orang Yahudi berapa? 71 golongan. Nasrani 72 golongan. Islam 73 golongan. Semuanya dari 73 ini, semuanya berarti 72 itu masuk neraka. Ngeri kalau sudah bahas neraka ya. Yang satu masuk surga atau jannah. Ini kalau nggak hati-hati, kita bisa masuk ke dalam salah satu di antara titik ekstrim. Satu, ada namanya ifrat ya, berlebihan dalam memahami, akhirnya bisa seperti khawarij, atau mengurangi takaran ya, ifrat, tafrid. Ini ifrat, tafrid seperti orang-orang apa namanya, khawarij dan murjiah ya. Murjiah ini longgar dalam masalah dosa, sehingga mengatakan kalau dosa itu tidak berpengaruh kepada ketaatan seseorang, kepada iman. Kalau khawarij itu ekstrim ya, setiap bentuk dosa besar itu pelakunya dikatakan kafir, sudah tidak Islam lagi. Jadi nu asup surga maneh naungkul sorangan ya, yang lain tidak. Padahal Nabi mengatakan di dalam ayat, di dalam hadis itu disebutkan, kata Nabi apa kalimatnya, sataftariku hadhil ummatu, itu dinisbahkan kepada dirinya Nabi. Ada kalimatnya ummati, ada ummatu ya. Sataftariku hadhil ummah, kalimatnya kan begitu. Sataftariku hadhil ummah, umat Islam maksudnya ya. Umat ini umat Nabi Muhammad SAW. Yang disebut semuanya mereka ini terpecah 73 golongan, semuanya masuk neraka. Itu ketika dia masuk neraka atas izin Allah Subhanahu wa taala dan keadilannya, dimasukkan ke dalam neraka sampai pada habis masa dosanya, keyakinannya, terus i'tiqadnya yang keliru tadi ya. Tapi ketika masih ada satu titik ya, sebesar biji dzarrah. Dulu sudah kita jelaskan masalah dzarrah ya, sesuatu yang ada tapi tidak bisa diindra dan bisa dilihat ketika pakai suryakanta atau apa, lensa pembesar ya, mikroskop. Nah, itu baru disebut dengan dzarrah ya. Kalau sebesar biji dzarrah ada iman, tetap atas keadilan, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam jannah. Nah, itu yang disebut dengan umat. Selama umat Nabi Muhammad itu tetap mereka pasti akan masuk jannah ya. Persoalan itu mampir dulu dengan tidaknya itu
ya masuk neraka terlebih dulu atau tidak. Kalau Khawarij juga selamanya masuk ke dalam neraka. Nah, 72 golongan ini, ayuhal ikhwah, ini mereka-mereka yang tidak mengikuti ya disiplin ilmu dalam urusan manhaj, konsep berpikir ya. Makanya ketika para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah yang engkau sebutkan semuanya masuk neraka kecuali satu ya. Tapi sahabat juga cerdas. Orang bertanya itu menunjukkan kualitas ilmunya kan ya. Jadi tidak tanya begini, wahai Rasul siapa yang 72 golongan, enggak penting kan, ngapain nanya yang 72-nya. Yang penting itu justru apa, yang satunya, jannahnya ya. Jadi nggak perlu bertanya misalkan ya ada surabi lah kabeki urang orang Sunda. Surabi nu ngeunah teh ieu, nu teu ngeunah teh ieu. Nanya ari nu teu ngeunah nu kumaha, nggak perlu, kan nggak dibeli. Tanya yang enak aja. Yang enak di mana? Pasti yang tanya yang enaknya gitu. Nah, makanya sahabat ini berkualitas tanyanya juga, berarti keilmuannya Masya Allah ya. Langsung bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang disebut umat engkau satu golongan yang masuk jannah? Nabi lebih hebat lagi menjawab tidak kelompoknya, karena belum ada ketika itu, tapi menyebutkan esensi yang paling prinsipnya, sebutkan konsepnya. Pokoknya kalau mau masuk jannah begitu ya, kalau dibahasakan kita, siapa saja orangnya, bahasanya seperti apa, kulitnya seperti apa, dia keturunannya dari mana, dia punya kelompok apapun nama kelompoknya, kalau organisasi apapun organisasinya terserah, yang penting mereka itu memiliki konsep ini, ma'ana alaihi wa ashabi ya. Ma'ana alaihi wa ashabi, siapa saja yang mengikuti konsep berpikirku, konsep perjuanganku ya. Ma'ana alaihi wa ashabi, siapa saja orangnya baik secara pribadi, siapa saja kelompoknya, sebuah wadah apapun nama wadahnya, selama konsep berpikir dan konsep perjuangannya di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu mengikuti konsep yang aku dan para sahabatku tempuh gitu ya. Ini namanya disiplin ilmu. Nah, maka jamaah rahimakumullah, ada caranya, ada ilmunya, bagaimana supaya kita tidak sampai iftiraq ketika dalam beberapa hal. Pasti dalam kehidupan ini, apalagi dalam memahami agama, selalu saja ada namanya ikhtilaf, perbedaan pendapat ya. Di kalangan sahabat saja begitu ya, terlebih kalau sudah berbicara masalah fikih. Nah, ini yang harus kita pahami bersama ya. Maka jamaah rahimakumullah, sedikit saya singgung ya, ada dua hal yang harus menjadi sebuah pertanyaan dalam diri kita, dan ini sudah umum dari sejak dulu juga. Pertama adalah sumber. Ini sumbernya harus jelas, referensinya harus jelas. Yang kedua, narasumber. Harus terjawab ini ya. Sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah, narasumbernya jaringan iblis liberal, musibah ya. Sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah, narasumbernya orang-orang orientalis misalnya. Tidak bisa ya. Makanya harus jelas sumbernya dan narasumbernya. Di sini sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini ma di sini adalah sumbernya. Narasumbernya siapa? Ini dan ini. Ini narasumbernya. Ya. Nanti diperjelas lagi. Baik. Ini bahasa saya sengaja dimudahkan biar gampang. Ya. Sumbernya apa?
jaminan dari Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Sudah aku tinggalkan sebuah konsep hidup yang pasti dan jelas tidak diragukan akan memberikan maslahat hidup kalian di dunia sampai di akhirat. Lan tadillu abada. Kalimatnya pakai kalimat ini. Lan tadillu abada lagi, ya. Kalau kalimatnya la tadillu, sudah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua pusaka, dua konsep, ya, dua sumber yang jika kalian nyekel deleg, tahu nyekel deleg, pegang erat, ya, dipegang erat-erat dalam hidupmu konsep itu, sumber itu, lan tadillu. Ini jaminan pakai lan, tidak boleh ada ragu. Kalau orang belajar bahasa Arab pasti dia menghunjam dalam hatinya, lan tadillu, sama sekali tidak mungkin kalian itu sesat abada selamanya, selama hidupmu. Tapi kalau pakai la, ya, la tadillu, kamu tidak akan sesat, tapi ada masa sesatnya, gitu, ya. Makanya Nabi tegas pakai lan, ya. Seperti gini, lan itu. Kalau antum duduk, ya, lan takuma, ya, lan takuma, ya. Karena mungkin dia sudah nikmat duduknya di tempat yang empuk, sama sekali kamu tidak bisa bangun, ya. Itu. Tapi kalau la takuma, kamu tidak akan bangun, tapi sesekali bisa bangun, ya. Kalau la takuma mungkin dia sakit, lumpuh, bisa saja sama sekali tidak bisa bangun. Itu lan ini penekanan makna. Apa itu? Kitab Allah wa sunnat rasulihi. Kitab Allah, Al-Quran dan sunnah. Ini namanya sumbernya. Fahim tum? Nah, baik. Jangan bergeser dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang Al-Quran dan As-Sunnah itu berupa mutiara, Quran dan Sunnah, ya. Dan ini multi tafsir. Siapa yang baca, kalau dia paham tidak paham, itu bisa bebas menafsirkan isi Al-Quran. Maka harus jelas narasumbernya. Siapa narasumbernya? Ya. Kalau sumbernya adalah Al-Quran was Sunnah, nah, narasumbernya siapa? Adalah Rasulullah, ya. Ar-Rasul, Rasulullah wa ashabihi, ya, dan sahabat-sahabatnya. Inilah yang membawanya menerima wahyu itu, dan ini orang pilihan, narasumbernya pasti benar. Kemudian sahabat-sahabat yang hidup mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini manusia pilihan. Tidak mungkin Allah hadirkan para sahabat kecuali ini adalah orang-orang pilihan untuk menyertai orang pilihannya yang terpilih, ya, Rasul. Nah, inilah yang tahu bagaimana ayat ini turun. Kemudian ketika mereka ada masalah, Allah jawab dengan turunnya Al-Quran menjawab persoalan mereka, dan ini menjadi hukum bagi kita. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian memegang erat kebiasaan, sunnah, konsep berpikirnya siapa? 4 sahabat ini yang disebut dengan alaikum bisunnati, ikutilah kebiasaanku, sunnahku, konsepku, ya. Wa sunnati khulafair rasyidin, dan sunnahnya para khulafaur rasyidin, ya. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian di penghujungnya ada kalimat addu 'alaiha bin nawajid. Pegang eratlah, gigitlah dengan gigi geraham kamu. Maksudnya jangan kau lepaskan ketika ada kebiasaan, ketika ada statement, pendapat, athar, ya, ucapan yang lahir dari 4 sahabat ini yang paling utama, maka genggamlah, karena pasti narasumber sahabat itu benarnya itu pasti, karena mereka tahu turunnya ayat itu seperti apa, ya, persoalan yang turun ketika itu seperti apa, sehingga mereka tahu maksud ayat itu. Itu secara khususnya. Sekarang lebih bergeser lagi, Nabi mengatakan, ya, setelah itu khairul quruni qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum, bahwa zaman yang terbaik adalah zaman yang
ketika aku masih ada. Berarti siapa? Para sahabat, ya. Setelah itu summal ladina yalunahum, kemudian generasi setelahnya yang menggantikan para sahabat, ya. Dari 114.000 sahabat, ya, atau 124.000 sahabat. Definisi sahabat apa? Tong gerenyam-gerenyam sing jelas ngejawab deh. Salat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Yang jelas, ya. Man amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa laqiya ma'ahu walau sa'ah wa mata 'alal iman, itu definisi sahabat, ya. Siapa saja yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada kerasulannya, kemudian dia pernah bertemu dengan Nabi walau sa'ah, meskipun hanya 1 detik saja, pernah datang di mana dalam majlis atau di jalan ketemu, oh itu Rasul, meskipun cuma sekali, 1 detik saja, wa mata 'alal iman, kemudian dia mati dalam keadaan beriman, itulah yang disebut dengan sahabat, ya. Nah, Nabi katakan sebaik-baik zamanku adalah zaman ketika aku ada, berarti sahabat. Tsummal ladina yalunahum, kemudian generasi kedua setelah sahabat siapa? Tabi'in, generasi yang melanjutkannya. Yang terakhir di kalangan sahabat itu namanya Abu Tufail. Abu Tufail itu sahabat yang terakhir meninggal, kemudian bertemu dengan Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah termasuk generasi tabi'in yang pertama, yang beliau pernah bertemu dengan 9 sahabat. Salah satunya adalah Abu Tufail. Nah, generasi kedua ini, mereka adalah generasi terbaik dari sisi ilmu, meskipun dari sisi keutamaan tetap tidak bisa mengalahkan sahabat. Kenapa? Dari sisi ilmu mereka jauh lebih banyak, karena ada beberapa persoalan yang terjadi pada zaman kedua tabi'in yang tidak terjadi pada zaman sahabat, ya. Kemudian mereka tertuntut untuk menjawab berdasarkan ilmu dari persoalan yang terjadi pada zaman kedua tabi'in, ya, yang tidak terjadi pada zaman sahabat. Sehingga ketika tambah zaman, tuntutan untuk sebuah jawaban dari persoalan itu jauh lebih banyak, ya. Sehingga mereka dari sisi ilmu jauh lebih banyak. Tapi keutamaan tetap ada di para pemula, para perintis, karena kepedihannya, ujiannya dalam mempertahankan iman, memperjuangkan iman jauh lebih banyak. Nah, Hasan Al-Basri mengatakan al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Para pemula, para perintis itu jauh lebih utama, jauh lebih dewasa, jauh lebih sempurna, ya, kejiwaannya dalam berdini. Wa in ahsanal muqtadi, meskipun generasi pelanjutnya jauh lebih baik dari sisi ilmu, ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum, itu jaminan dari Rasulullah SAW. Dan generasi selanjutnya yang terbaik setelah tabi'in adalah generasi yang selanjutnya yang disebut dengan tabi'ut tabi'in, ya, tabi'in, begitu. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat, salah satunya tentang jaminan itu adalah jaminan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam surat 9 ayat yang ke-100. Ini kaitan dengan narasumber, ya. Jadi kalau ngambil narasumber tuh yang berkualitas. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikutinya. Nah, muhajirin dan ansar ini para sahabat, ya, mana alaihi washabi. Kemudian walladzina tabauhum bi ihsan, dan generasi yang mengikutinya dengan ihsan, dengan baik. Itulah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, jadi yang diikuti itu adalah apa? Ideologinya, disiplin ilmunya, sumbernya, manhajnya, konsepnya, gitu, ya. Sehingga setelah tabi'in nanti ada generasi selanjutnya dari para ulama, generasi selanjutnya para ulama yang mengikuti konsep berpikir mereka di dalam bagaimana bergaul dengan sumber yang pasti benarnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sekarang yang terjadi, jamaah rahimakumullah, ini belum dilanjutkan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah. Itu jaminan yang paling tinggi. Kalau
seseorang sudah mendapatkan ridho Allah, setelah itu apa jaminannya? Jannah, ya. Maka kata Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, manistanna falyastanna biman qad mata. Fa innal hayya la tu'tamanu alaihil fitan. Kalau mengambil suri tauladan dalam hal apapun, ya, dalam kebaikan, itu ambillah tauladan, kudwah, uswah dari orang-orang soleh yang sudah mati. Tapi kalau orang soleh yang masih hidup, doakan saja biar mereka istiqomah dan matinya dalam keadaan Islam. Nah, kalau orang yang soleh yang masih hidup, masih ada kesempatan jutaan, bahkan miliaran kesempatan setan untuk menggelincirkan orang itu. Makanya ngambil narasumber itulah narasumber dari yang orang-orang soleh yang sudah wafat, ya, sudah jaminannya sudah benar. Makanya seringlah membaca, ya, riwayat hidupnya para sahabat, riwayat hidupnya para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian ulama yang melanjutkannya, Imam Bukhari atau 4 imam mazhab dan yang lainnya. Bagaimana mereka mengaplikasikan, ya, dalam kehidupan mereka, baik keyakinan, ibadah, akhlak, muamalah, yang dikembalikan kepada sumber dan narasumber yang utama ini, ya. Termasuk dalam persoalan yang sedang kita kaji antara ikhtilaf dan iftiraq, ya. Baik, ini ilmu dasarnya saja secara umum, ya. Jadi nggak usah pusing dengan kelompok-kelompok yang ada sekarang, ya. Karena sebenarnya kalimat 72 golongan, ya, kalau yang satu kan jannah, ya. 72 golongan yang masuk neraka itu yang mereka bisa saja, ya, terjadi karena 3 hal, ya. Terjadi karena 3 hal, dan itu juga bisa saja terjadi kepada diri kita, ya. Apa itu? Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam kitab Ighatsatul Lahfan, beliau mengatakan, nikmatani ba'dal islami nikmatun. Ada 2 kenikmatan yang sangat besar setelah kita jadikan Islam sebuah kenikmatan itu sendiri. Yang pertama adalah kenikmatan terbesar itu Islam. Jelas, ya. Ayatnya tadi surat Ali Imran ayat yang ke-19. Inna dina indallahil Islam. Kemudian dipertegas lagi ayat itu, ditafsirkan lagi dengan tegas pada ayat yang ke-85-nya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari selain Islam dijadikan agama, dijadikan pedoman hidup, fala yuqbala minhu, maka orang itu tidak akan diterima, ya, keyakinannya kalau mencari selain Islam dijadikan agama, ya. Wa huwa, dan pelakunya fil akhirati, di akhirat minal khasirin, termasuk dari golongan orang yang merugi. Orang tidak berada di atas Islam itu rugi, pokoknya dunia akhirat rugi, ya. Nah, itu prinsip yang paling mendasar. Pokoknya Islam saja yang benar, titik, ya. Nggak ada yang lain, titik, ya. Nah, kemudian ada kenikmatan yang jauh lebih besar lagi, ada 2 lagi yang lebih besar kenikmatan itu selain Islam dijadikan sebuah kenikmatan. Apa itu? Yang pertama adalah fahmul Islam yang sahih, fahmul Islam as-sahih, memahami Islam dengan benar. Ini, ya, disiplinnya, konsepnya, ya, sumber dan narasumbernya seperti ini, ya. Memahami Islam sebagaimana para sahabat memahaminya, sebagaimana para tabi'in memahaminya, sebagaimana generasi selanjutnya tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama yang jujur dengan disiplin ilmu ini, ya. Itu pemahaman Islam yang benar. Yang kedua, kenikmatan yang jauh lebih besar lagi adalah husnul iradah, ya. Orientasi dalam berislamnya itu karena akhirat, ya. Karena ada orang yang secara pemahamannya benar, tapi di dalam berislamnya itu orientasinya dunia. Makanya suka menjual fatwa, padahal jawaban yang benar dari sebuah pertanyaannya tahu yang benar itu seperti apa, akan tetapi dia menjual ayat dengan harga yang sangat murah, ya, sehingga sesat dan menyesatkan. Itu kalau diajak ngobrol berdua misalkan, tolong Ustadz atau Pak Kiai, ini ada pertanyaan seperti ini, jawaban yang benarnya tuh gimana? Ya, jawaban yang benarnya begini, 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 benar, ya. Nah, tuh makanya jawab gitu, udah butuh duit, beda lagi ceritanya, ya. Mata yang merah, yang putih ini bisa jadi
merah ya. Kalau yang numpuknya 1 miliar itu uangnya 100 ribuan. Kalau hijau, biru 50 ribuan. Jadi apa? Matanya jadi biru ya. Nah, bilang madrasah saja jadi madu rasa ya, jadi pelo gitu ya. Nah, disitulah dua kenikmatan yang paling besar setelah kita jadikan Islam sebuah kenikmatan itu sendiri ya. Pemahaman Islam yang benar, kemudian yang kedua adalah orientasi dalam berislamnya itu bukan untuk dunia tapi untuk akhiratnya. Selamat itu. Nah, kenapa bisa terjadi ya penyimpangan? 3 penyebabnya. Yang pertama, kalau nggak salah dulu pernah kita singgung sedikit ya. Termasuk nanti dalam masalah kenapa dari ikhtilaf bisa jadi iftiraq ya. Sebabnya ini tidak terlepas dari 3 sebab ini. Sehingga pemahamannya bisa menjadi menyimpang. Yang mestinya ikhtilafnya didasari dengan ilmu, kemudian terasa luasnya ilmu dalam Islam, dan itu bagian dari bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tebarkan di kalangan umatnya melalui lisan para ulamanya. Akan tetapi malah ikhtilaf itu terjadi sebuah iftiraq ya, sehingga bisa menjadi sesat dan menyesatkan. Sebab yang pertama kenapa menjadi menyimpang, yaitu fitnatus subuhat ya. 2 sebentar. Penyebabnya pertama fitnatus subuhat. Tulisannya harus bagus kayak saya ya. Fitnatus subuhat. Fitnatus subuhat itu adalah sebuah fitnah yang didasari karena 3 ya. Sehingga ini dalam persoalan keyakinan. Pertama, penyebabnya adalah qillatul ilmi. Ini kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ighasatul Lahfan min Masayyidis Syaitan. Ini sebab yang pertama, terbatas ilmu ya. Keterbatasan ilmu itu bisa melahirkan subuhat ya, keyakinan yang menyimpang. Ini bahaya, pemahaman yang menyimpang. Menurut hemat saya kira mungkin jawabannya. Nggak bisa begitu dalam masalah agama ya. Menurut hemat saya kira kalau nggak salah ya, jangan begitu. Tapi sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab mengatakan al-ilmu salasah. Ilmu itu ada 3. 1 qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala begini, disiplin ilmu tafsirnya. Wa qala Rasulullah SAW, sepertiga yang kedua, ini sabda Nabi, seperti ini keterangan para ulama hadisnya yang kapabel dalam urusan itu. Kemudian sepertiga yang terakhir, la adri, katakan saya tidak tahu. Kalau memang kita belum sempurna menguasai persoalan itu, atau memang sama sekali tidak tahu ya, itu jangan memaksakan diri dalam urusan agama, bahaya, terjadi subuhat, dan itu bisa menjadikan tersesat umat itu. Yang kedua, dha'fil basirah. Dha'ful basirati, lemahnya basirah. Basirah itu al-ilmu wal yakin. Ada orang yang secara keilmuan sudah tahu, tapi dia lemah meyakini ilmunya. Lemah meyakini ilmunya. Sehingga itu bisa terjadi subuhat. Hanya digertak begini aja. Kalau sholat yang wajib itu berapa rakaat? Ya. Sholat yang wajib itu, sholat wajib itu berapa waktu? Kalau nggak salah 5 waktu, kalau nggak salah. Oh, dia udah tahu itu. Setiap hari sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Tapi ada orang bertanya tuh tidak meyakinkan gitu. Berapa waktu kalau sholat yang wajib? Kalau nggak salah 5 waktu kalau salah itu. Ya. Nah itu namanya lemah
ya keyakinannya, ilmu dan yakinnya lemah ya. Kemudian belum ditanya lagi, kalau sholat rawatib itu berapa rakaat ya? Berapa ya? Saya sih sering pokoknya qobliyah dan ba'diyah lah, pokoknya begitu. Ya berapa semuanya? Berapa ya? 10 atau 12 itu loh ya. Enggak meyakinkan gitu ya. Nah, kalau sholat subuh berapa rakaat? Kalau yang saya kerjakan bertahun-tahun, 10 tahun saya nih udah hijrah, 2 rakaat saya nih. Enggak yakin. Tapi bisa saja mungkin. Nah, sudah bahaya itu kalau sudah. Kalau lagi banyak masalah lobah hutang, teu sangi pasti 3 rakaat oke. Bahaya ini ya. Tidak yakin terhadap ilmunya. Itu bisa melahirkan subuhat ya, subuhat. Bahaya. Nah, yang ketiga, sudah ilmunya sedikit terbatas, ditambah lagi keyakinan terhadap ilmu yang dimilikinya lemah, ditambah lagi wala siyama idza ukturina bidzalika fasadul qasdi, kata Ibnu Qayyim, terlebih kalau dua hal ini diiringi dengan tujuan dalam berislamnya sudah sedikit ilmunya, kemudian lemah keyakinan terhadap ilmunya, ditambah lagi fasadul qasdi ya. Rusak tujuan dalam berislamnya ya. Untuk dunianya, bukan untuk akhiratnya. Nah, biasanya akhirnya ya, apapun bahasa saya, apapun makanannya, minumannya, misalkan sholawat, seakan-akan sholawat saja ya, padahal masih banyak urusan yang lain. Ada yang begini, apapun makanannya, minumannya jihad, sebatas jihad saja, padahal urusan yang lain ada. Apapun makanannya, minumannya itu poligami dibahas, seakan-akan sudah berislam utuh. Enggak begitu ya. Ada yang apapun makanannya, minumannya, celananya cingkrang ya. Jenggotnya sameter, minumannya habatus sauda, nah, gitu. Itu sudah merasa berislam. Tidak ya. Ada yang dari sejak A sampai Z-nya, dari urusan keluar masuk WC sampai urusan negara itu ada semuanya, bukan hanya itu saja ya. Nah, makanya ketika kita berislam berdasarkan ilmu yang benar dan disiplin ilmu yang benar, maka ya, kalau orang itu jujur, dia merasa berkurang ya. Ketika sudah bisa sholat 5 waktu tepat waktu sesuai dengan ilmu, dia akan merasa berkurang. Ada saja yang kurang, begitu terus, karena ilmu Allah ini sangat luas ya. Jadi jangan merasa cukup dengan sekarang kita berislam ini, jangan merasa cukup, masih panjang ya. Sehingga orientasi dalam berislam itu jangan untuk dunia tapi untuk akhirat. Antum rajin pisan ngaji teh, cenah resep ngaji di dieu mah jamaahnya banyak, bari jualan jadi dapat keuntungan lumayan itu ya. Nah, ini orientasinya sudah dunia, bukan orientasinya akhirat. Nah, yang kedua, fitnatus syahwat. Syahwat. Ini asbabnya 3 ya, sudah jelas. 1 adalah ar-riyasah. Apa itu? Jabatan. Hati-hati. Menjadi peluang besar untuk mendapatkan rahmat Allah, tapi menjadi peluang besar juga untuk menjual agama Allah ya. Riyasah, jabatan. Suka lupa diri kadang kalau tidak atau lemah keyakinannya terhadap akhirat. Yang kedua adalah apa? Al-amwal. Harta yang kita miliki tambah benghar itu suka lupa dengan akhiratnya ya, bergeser kualitas dinnya. Itu karena syahwat. Yang ketiga apa itu? An-nisa. Cewek, hati-hati. Nah, ini yang bisa menggeserkan ya kualitas dia dalam berislam dan terjerumus kepada fitnatus syahwat. Ini fitrah. Fitrah juga, ini juga sama fitrah. Tapi kalau tidak dikendalikan oleh ilmu, oleh wahyu dan tidak memiliki
kesadaran yang tinggi kepada akhirat, sudah celaka dia, ya. Itu dalam urusan fitnatus syahwat. Dua hal inilah jamaah rahimakumullah yang bisa menjadikan seseorang itu sejauh mana ukuran dia di dalam kualitasnya di dalam berislam, ya. Makanya di dalam surat As-Sajdah, surat yang ke-32 ayat 24, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Disebutkan resepnya oleh Allah. Hadza khalas. Sudah ini? Saya hapus ya. Jadi kalau buka ayat Al-Qur'an, mushaf, dan menulis ilmu harus lebih cepat daripada ngitung uang. Nah, itu kan ilmu dasarnya ya, sudah disampaikan dulu. Kata orang Jerman, tong calei hirup teh, itu harus cepat. Baik, ini dua ayat ini ayuhal ikhwah sudah disebutkan resepnya bagaimana supaya kita terlepas dari fitnatus syubhat dan terlepas dari fitnatus syahwat. Wa ja'alna minhum, sudah dibuka ayatnya. Surat As-Sajdah ayat yang ke-24. Wa ja'alna minhum, dan kami jadikan di antara mereka Bani Israel, itu khitabnya kepada Bani Israel, ya. Dan pelajaran hikmahnya bagi seluruh umat manusia termasuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Wa ja'alna minhum, dan kami jadikan kata Allah di antara mereka Bani Israel a'imatan, mereka menjadi para pemimpin. Kapan mereka bisa menjadi pemimpin? Ketika bisa menepis dua fitnah ini dengan dua resep, ya. Lamma sobaru, ketika mereka bersabar. Lamma sobaru. Ini resepnya, as-sobru, sabar. Kapan? Ketika menghadapi fitnatus syahwat, itu dihadapi dengan sabar. Sudah, tekan, ya, habsun nafs, ya. Ketika ada 3 peluang tadi syahwat, jawabannya hanya sabar saja, tahan, ya. Gejolak nafsu, keinginan yang didominasi oleh syahwat itu ditahan, ya. Kemudian inilah yang disebut dengan sabar, ya. Dan diarahkan oleh wahyu, ya, oleh ilmu. Yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun, bi ayatina yuqinun. Wa kanu, dan mereka bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, dengan dalil, dengan hujjah, dengan disiplin ilmu tadi, yuqinun, mereka yakin. Nah, inilah yang disebut dengan al-yakin. Kata Ibnu Taimiyah, wa bis sabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar ketika menghadapi fitnatus syahwat, wal yakin, dan yakin dengan disiplin ilmu tadi, yakin dengan dalil, yakin dengan hujjah. Ketika ada penyimpangan-penyimpangan di depan kita, di tengah-tengah umat, tapi kita yakin dengan dalil. Nah, wa bisabri wal yakin, dengan sabar dan yakin inilah tunalul imamatu fid din, maka kepemimpinan dalam agama akan diraih, ya. Nah, itu jamaah rahimakumullah. Nah, sekarang jam berapa ini, ya? Jam 9 lebih seperempat, ya. Jam 21 lebih 15. Nah, sekarang kita juga harus melihat bagaimana narasumber dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang mereka juga berselisih pendapat dalam beberapa hal yang dibolehkan secara disiplin ilmu syar'i, dibolehkan. Dan itu adalah fitrah, selalu terjadi. Dan ada juga sampai pada iftiraq yang itu diharamkan di dalam Islam, ya. Kemarin sudah kita singgung sedikit, ya, kisah tentang muhajirin dan ansor, masih ingat, ya, ketika dalam riwayat Imam Muslim penuturan salah seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah, ya, ketika beliau mengatakan kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam guzatan fakasa'ahu rajulun minal muhajirin fakasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar faqala fasami'a Rasulullah sallam
faqala ma balu da'wal jahiliyah. Qala kasa rajulun minal muhajirin rajulan minal ansor faqala da'uha fa innaha muntinatun. Kami pernah, kata Jabir bin Abdullah, bersama dengan Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan. Kemudian tidak sengaja, namanya juga perang dahulu dengan sekarang berbeda ya, kolosal, sesuai dengan MOU. Jadi 1:5 misalkan, atau perang tanding 1 lawan 1, atau bersama-sama ya. Itu kan berdesakan, sampai ada orang muhajirin nggak sengaja mendorong orang ansor, tersenggol, jatuh orang ansor. Kemudian timbullah di situ apa? Fanatisme golongannya. Orang ansor merasa, sinilah ansor sama ansor, muhajirin sama muhajirin. Sudah begitu. Ya, kalau sekarang mungkin bisa saja terjadi begitu ya. Sinilah ormas ini sama ormas ini. Ormas ini sama ini, enggak usah gabung-gabung. Sana Sunda sama Sunda lagi. Terus ini sama kelompoknya, ras kesukuannya lagi, begitu ya. Nah, padahal sudah diikat dengan Islam. Tapi kesukuan, fanatisme golongan muncul ketika ada pemancingnya seperti itu. Dan itu fitrah, ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, mendengar peristiwa itu, mendengar desas-desus itu, sehingga Rasul bertanya, ma balu dakwal jahiliyah, ya. Jahiliyah apa yang kalian dengung-dengungkan, yang kalian perebutkan itu kalimat jahiliyah apa itu. Kemudian kata salah seorang senior muhajirin mengatakan, begini wahai Rasul, tadi nggak sengaja ada orang muhajirin dorong orang ansor, jatuh. Akhirnya ansor mengatakan, kami sama ansor saja. Muhajirin juga terpancing, akhirnya muhajirin dengan muhajirin juga. Kemudian kata Nabi, da'uha fa innaha muntinatun. Tinggalkanlah oleh kalian fanatisme golongan itu karena berbau busuk, laksana nanah yang sudah menganga kemudian disuap, ya, ditusuk, kemudian keluar, nggak terbayang dan nggak usah dibayangkan, ya, baunya seperti apa. Itu menunjukkan saking dosanya dan termasuk dosa besar ketika kita membanggakan karena fanatisme golongan. Padahal itu tidak boleh. Yang harus kita banggakan, kemudian kita harus menjadi orang yang militan itu bukan kepada kesukuannya, tapi kepada Islamnya. Ya. Apapun namanya, ormasnya, kelompoknya, boleh silahkan. Tapi banggakanlah Islamnya, harus dibanggakan. Ya. Kalau kelompok, ormas, wadah, itu hanya esteger saja, ya, esteger. Tahu esteger? Nah, kalau bikin bangunan Mas Angga itu ada estegernya. Nah, kalau sudah jadi bangunan Islamnya, ya sudah estegernya dilepas. Sebagai retorika saja dalam dakwah, wasilah saja dalam dakwah. Maka jangan sampai ya estegernya dibanggakan, tapi bangunannya yang megah tidak dibanggakan, Islamnya gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, yang dilihat dalam surat Hud, ya. Mungkin saya singgung sedikit dulu, nanti insya Allah yang akan datang lebih kita perbanyak lagi, lebih mendalam lagi tentang adab-adab atau bagaimana supaya kita ketika mendapatkan persoalan ikhtilaf tidak sampai kepada iftiraq, dan persoalan apa saja yang kita boleh ikhtilaf dan tidak boleh ikhtilaf, ya. Ada ilmunya. Dilihat pada surat Hud ayat 118, 119. Surat Hud surat keberapa? Surat yang ke-11, ya. Hampir terakhir kalau nggak salah itu. 118, 119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka, dan seandainya menghendaki siapa? Rabbuka, Rabbmu, Allah subhanahu wa ta'ala, jika menghendaki, gampang bagi Allah. La ja'ala, sungguh Allah akan jadikan an-nasa, seluruh manusia, ummatan wahidatan, menjadi umat yang satu. Gampang bagi Allah. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menggenggam hati manusia. Kan dalam surat Al-Anfal, nanti bisa dibuka dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24 kalau tidak salah. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ya,
Ada kalimat Allah lah yang memisahkan antara seseorang dengan hatinya. Ya, jadi yang menggenggam hati itu Allah. Gampang oleh Allah. Miliaran manusia bersatu dalam sebuah keyakinan, ya, sehingga tidak ada lagi kekafiran, munafik, tidak ada. Pokoknya sama pendapatnya. Bisa bagi Allah, ya. Gampang. Beliau yang menciptakan, beliau yang maha tahu bagaimana harus mengendalikan manusia. Ya, disatukan dalam satu pemahaman bisa. La ja'alan nasa ummatan wahidah. Kemudian setelah itu dilihat sunatullahnya, wala yazaluna mukhtalifina. Kalimatnya mukhtalifin, bukan muftariqin, ya, mukhtalifin. Wala yazaluna, kalau istilah zala yazalu, kalau zala itu hilang, ya. Tapi kalau pakai la itu tetap, ya. Jadi kalau zala misalkan fi'il madi, past tense, pakai ma zala. Kalau zala hilang, kalau pakai ma zala, masih ada, menetap, ya. Tapi kalau fi'il mudhari yazalu itu hilang. Tapi kalau pakai la yazalu, menetap, masih ada, ya. Dan selalu pasti ada. Nah, di sini pakai la yazaluna. Wala yazaluna, dan mereka semua manusia itu tetap saja apa? Mukhtalifina, mereka berbeda pendapat. Itu sudah sunatullah, ya. Kullu ra'sin ra'yun. Setiap kepala itu punya pendapat, biasa, gitu, ya. Suatu hal yang biasa. Jangankan dalam urusan ini. Dulu dalam masalah comro saja sampai diperdebatkan itu antara para ahli masak, ya. Comro itu apa katanya? Ya, oncom di jero. Bukan, katanya satu lagi. Ada saja berbeda pendapat, ya. Masalah sampo, ini sampo, bukan, ini tape katanya. Enggak, ini galitot, digali di betot, sudah. Nah, berbeda pendapat biasa, ya. Ada saja. Nah, illa man rahima rabbuk. Perhatikan di situ, kecuali man orang rahima rabbuka, yang dirahmati oleh Rabbmu, ya. Kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Nah, kalimat illa man rahima rabbuk, ya, kecuali orang yang dirahmati oleh Tuhanmu, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, wahai Muhammad, gitu. Itu bukan berarti tidak ikhtilaf, ya. Paham nggak? Kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu, oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan berarti tidak ikhtilaf. Mereka tetap ikhtilaf, tapi karena mereka diberi dasar ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ikhtilafnya itu melahirkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan melahirkan iftirak, ya. Jadi orang yang dirahmati oleh Allah bukan berarti tidak berbeda pendapat, ya. Terutama nanti akan kita dapatkan dalam urusan akidah, ada dalam urusan fikih, ya, muamalah atau ibadah. Nanti kita temukan banyak sekali, ya. Makanya harus terpisah kajian khusus masalah fikih, ya, sehingga seluruh disiplin ilmunya tersampaikan, ya. Maka kita temukan di antara para ulama berbeda pendapat masalah takbir saja. Ada di sini, ada di sini, ya. Ada yang di sini di atas dada, ada yang di sini di atas perutnya, ada yang di pas udahnya, ya. Karena kalimat alas sadri yang disebutkan oleh Nabi di atas dada, dada itu luas pendapatnya. Dari sejak udel sampai sini disebut dada, ya. Perut itu bagian dari dada, ya. Itu berbeda pendapat, ya. Ada yang diginikan, ada yang digenggam, ya. Itu berbeda pendapat, ya. Kemudian ruku juga, ketika mau sujud, ya. Sujud itu ada yang tangan dulu, ada yang lutut dulu. Itu berbeda pendapat, ya. Tapi hadisnya sama. Nanti kita bahas dalam masalah fikih. Hatta, ya, dalam mengomentari hadis, kata Nabi, kalau kita mau buang air kecil atau buang air besar, alla tastaqbiluhu wala tastadbiruhu. Kan pesan Nabi begitu, ya. Janganlah kalian itu menghadap ke kiblat ketika BAB atau BAK, ya. Dan tidak boleh juga membelakanginya. Itu sabda Nabinya begitu. Nah, nanti berbeda pendapat di antara ulama, ya. Yang dimaksud tidak boleh menghadap kiblat dan membelakanginya itu kalau tempatnya terbuka, ya.
Tapi kalau tempatnya tertutup, karena dulu kan di padang pasir gitu, terbuka, itu tidak boleh membelakangi atau menghadap kiblat. Adabnya begitu. Itu kan larangan dari Nabi. Tapi pendapat yang kedua, ya, kalau pendapat yang pertama kan tidak boleh kalau terbuka, tapi kalau tertutup boleh membelakangi atau menghadap kiblat. Seperti sekarang kita kan tertutup, ada satirnya, ada temboknya, itu boleh. Tapi kalau pendapat yang kedua, terbuka atau tertutup tetap tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat, ya. Dan saya mengambil yang kedua, itu jauh lebih baik gitu ya, tidak menyalahkan pendapat yang pertama. Itu saja berbeda pendapat, ya. Termasuk juga nanti bahwasanya Rasulullah SAW tidak suka makan apa? Dub, ya. Dub itu apa? Biawak, kadal, ya. Ternyata dipelajari itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh gitu. Tapi yang seperti apa kadalnya dibahas lagi, ya. Kadal yang ada di gurun dengan kadal di kita berbeda. Biawak di gurun itu makannya dedaunan, ya, dedaunan yang hijau-hijau, ya, daun di gurun. Kalau sekarang di kita biawaknya gimana? Segala dihakan, ya kan? Ya, ayah belut dihakan, ayah runga dihakan, semua, ya. Makanya berbeda antara biawak di sana dengan di sini, itu berbeda pendapat lagi, ya. Nah, itu sudah kaitannya dalam masalah hukum, dalam masalah fikih, ya. Disinilah terasa apa namanya luasnya ilmu dalam Islam, ya, luasnya ilmu dalam Islam. Yang penting tidak boleh apa? Tidak boleh namanya ada talfik, ya. Talfik itu tasahul, mempermudah dalam persoalan fikih, ya. Dalam persoalan ini dia ngambil pendapat yang ringan, dalam persoalan ini mengambil pendapat yang ringan, bukan didasari terhadap ilmu, tapi karena didasari kepada hawa nafsunya. Contoh, ya, di dalam persoalan nikah misalkan, ya. Nikah itu kan pesan Nabi, la nikaha illa biwaliyin wasyahidai adlin. Tidak sah nikah laki-laki dan perempuan meskipun dia sama-sama sukanya, ngebetnya luar biasa, suka kedua-duanya, ya. Illa biwaliyin wasyahidai adlin, kecuali bagi wanita itu ada walinya, dan ketika pernikahannya minimal ada 2 saksi. Berarti wali sama saksi afdolnya ada. Nanti pendapat Imam Malik itu boleh tidak ada saksi, yang penting ada wali, sah. Pendapat Imam Abu Hanifah berbeda, ya. Boleh tidak ada wali, yang penting ada 2 saksi, ya. Akhirnya orang ini talfik, ya, mempermudah masalah. Saya pokoknya dalam masalah wali saya mengambil pendapatnya Imam Malik, dalam masalah saksi saya mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah. Akhirnya tidak ada wali, tidak ada saksi. Nah, itu tidak boleh. Akhirnya kan zina jadinya gitu. Nah, itu namanya talfik, mempermudah masalah dalam urusan itu, karena kaitannya dengan hawa nafsu, bukan karena ilmu. Nah, jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan ayat tadi, surat Hud ayat 118 119-nya. Pada 119-nya, walidzalika khalaqahum. Nah, ini hikmah kenapa Allah ciptakan setiap orang punya pendapat, ya. Dan itulah, ya, dan karena itulah khalaqahum, Allah menciptakan mereka dengan punya pendapat yang berbeda-beda. Itu kan tamhis robbani, ya, filterisasi alami, filterisasi robbani, ya. Kalau untuk menuju kepada kebaikan, ya harus diuji. Kan dari 1.000.000 orang mungkin ada 1.000 orang yang terpilih. Dari yang 1.000 orang itu mungkin ada 10 orang yang sangat terpilih. Dari 10 orang itu nanti ada yang lebih terpilih lagi 1 orang, dan 1 orang itu adalah harus kita, gitu, ya. Kita berusaha untuk mencari kebaikan dengan sekian kekurangan dan kelebihan yang Allah titipkan. Nah, di situ. Wa tammat kalimatu rabbika, dan sempurnalah kalimat Rabbmu, ya. Ini sudah sempurna wahyu Allah Subhanahu wa taala itu. La amla'anna jahannama, sungguh pasti akan aku penuhi apa? Jahannama, neraka jahannam, dari kalangan apa? Minal jinnati, dari kalangan jin, wan nasi, dan manusia, ajma'in, seluruhnya. Kalau mereka tadi, karena ini kaitannya dengan
ikhtilaf dan iftiraq. Ya. Kalau ikhtilafnya sekali lagi tidak didasari dengan ilmu, disiplin ilmu yang benar, maka akan melahirkan iftiraq, ya, perpecahan, dan perpecahan ini termasuk dari yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka jahanam, ya. Makanya kita harus diiringi kajian akidah, diiringi dengan kajian apa? Tazkiyatun nufus, ya, supaya balance, ya. Karena tazkiyatun nufus nanti akan mengarahkan kepada keselamatan hati, ketulusan jiwa, ya, kebersihan hati, gitu. Bagaimana supaya ikhlas, memiliki salamatus sadar, jembar hati, ya, besar hati, kemudian bagaimana menjadi pendengar setia, menerima pendapat orang dan sebagainya, ya. Itu kaitannya dengan tazkiyatun nufus, sehingga sifat-sifat iblis kayak kiber, ya, sombong, ujub, ya, merasa paling benar, itu bisa kita kikis, sehingga yang kita dapatkan adalah semuanya karena dasari kepada wahyu, kebenaran yang kita cari. Nah, itu saja dulu. Insya Allah yang akan datang mungkin nanti kita masih menjelaskan tentang contoh-contoh, bentuk-bentuk seperti apa kejadian yang sudah berlalu sampai pada persoalan iftiraq kaitan dengan akidah. Kemudian ada juga ikhtilaf yang didasari oleh ilmu. Nanti insya Allah saya tampilkan dari kalangan sahabat bagaimana mereka mensikapi perbedaan, kemudian bagaimana di antara para sahabat sampai terjadi beberapa insiden besar, ya, dan itu termasuk fitnah besar, ya. Adanya perang Jamal, ya, dulu, ya, di antara para sahabat, dan semuanya itu karena didasari dengan ilmu. Kemudian terlebih nanti akan kita temukan perbedaan pendapat dalam persoalan fikih, ya. Indah sekali kalau kita bahas kalau sudah masuk pada persoalan fikih. Nah, jamaah rahimakumullah, itulah yang dimaksud pada hadis tadi, menjelaskan pada ayat yang keempat, hadis yang ditampilkan oleh Ibnu Katsir tentang perpecahan umat, ya, perpecahan umat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya, dan selalu jangan lupa kita berdoa karena tinggal 14 hari lagi apa 13 hari lagi, ya, kita akan bertemu dengan bulan yang sangat kita rindukan, yaitu bulan suci Ramadan, bulan magfirah. Allahumma sallimna ila Ramadana wassallim Ramadana lana, atau wassallim lana Ramadana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadan, dan pertemukanlah Ramadan kepada kami, dan terimalah semua amal soleh kita di bulan suci Ramadan nanti di sisi Engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.